ya. Sebelumnya nemu inkonsistensi di riwayat pendidikan Gibran. Baru saja saya dapat info Orchid Park itu sekolah menengah pertama. Terus saya browsing kanan kiri cari info dan lalu mengkonfirmasi lagi lewat chat GPT. Ternyata benar. Oh iya, tingkat SMP. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Ibunya lucu, Pak Presidennya ibunya lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, kalau bukan di Mimbar Tube. Kali ini misteri tentang ijazah milik Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan di saat gugatan ijazah ayahnya yang terus berlanjut di pengadilan. Ya, ini bukan misteri gunung berapi yang heboh, tapi misteri ijazah yang sampai saat ini belum kelar-kelar. Ijazah Jokowi yang beredar hanya fotokopian, yang ijazah aslinya belum pernah ditunjukkan di pengadilan ataupun fotonya pun belum beredar. Karena yang beredar selama ini hanya foto ijazah fotokopian yang kemudian diragukan keasliannya. Ya, kali ini ijazah Gibran yang disorot ya, karena terkait pendidikannya di UTS InSearch ya Australia, yang kemudian oleh Kemendikbud disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan, kemudian sekolahnya di Singapura yang ternyata sekolah setingkat SMP, dan juga terkait 2 kali atau 4 kali pindah SMA ya. Ada di SMA Santo Yosef dan SMK Kristen Solo, kemudian juga di SMA di Singapura. Ini juga menjadi pertanyaan ya. Ini beritanya ternyata panas ya. Di saat ruwetnya kasus Gus Miftah yang pada ujungnya Gus Miftah mengundurkan diri ya. Ini mungkin mengikuti pejabat di Jepang ya, gubernur di prefektur. Apa itu yang kemudian menghina penjual sayur yang didesak mundur, akhirnya mundur ya. Kalau pejabat itu di 1 April melakukan penghinaan ya, akhirnya mundur di tanggal 10 April ya, dalam waktu rentang 10 hari. Kalau Gus Miftah kejadian 20 November, viral awal Desember ya, dan mundur hari ini ya. Jadi kurang lebih 2 mingguan lah ya. Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rupanya masih menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Ia bahkan dituding memiliki 2 data berbeda ketika maju sebagai wakil presiden dan calon wali kota Solo ya. Ketika menjadi calon wakil presiden dan calon wali kota Solo, datanya berbeda. Ini bisa harusnya menjadi pertanyaan ya. Jangan sampai kasus JR Saragih terulang ya. JR Saragih kan Jopinus Ramli Saragih itu Bupati Simalungun 2 periode. Ya, dia 2 periode menjadi Bupati Simalungun dengan ijazah palsu SMA. Bagaimana tidak? Karena baru ketahuan ketika mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara tahun 2018, di mana KPU daerah Sumatera Utara kemudian berhasil menemukan bahwa ijazah SMA-nya itu palsu, dan akhirnya pencalonannya sebagai gubernur Sumatera Utara dibatalkan. Namun posisinya sebagai Bupati Simalungun tetap berlanjut sampai akhir masa jabatan di tahun 2022 kalau tidak salah. Bahkan Gibran kini disebut telah menjalani pendidikan di 4 sekolah menengah atas yang berbeda. Luar biasa. Ini bagaimana ceritanya SMA 4 ini setiap 6 bulan sekali pindah, atau enggak naik kelas terus pindah lagi itu seperti apa? Atau kemudian karena bermasalah di satu SMA berikutnya pindah lagi ke SMA berikutnya, ngulang lagi kelas 1 itu seperti apa? Di antaranya yakni di SMA Santo Yosef Solo, SMA Kristen Solo, SMA Orchid Park Secondary School Singapura, dan SMA UTS InSearch Australia. Ya, karena tadi di UTS InSearch Australia itu oleh Kemendikbud
disetarakan dengan SMK di Indonesia. Artinya gimana? Bukan S2 itu ya. Data yang diajukan Gibran sebelum maju ke Pilpres dan Pilkot ya, ini rupanya berbeda. Ketika maju sebagai calon wapres, Gibran mengaku lulusan SMA Orchid Park Secondary School Singapura dan SMA UTS Insert Australia. Sementara saat maju menjadi calon wali kota Solo, Gibran mengaku hanya menjalani SMA di UTS Insert Australia pada tahun 2004 sampai 2007. Kabar ini tentu menggelitik seorang Refli Harun. Pihaknya sontak flashback bahwa hal ini sudah pernah dialami sebelumnya oleh ayah Gibran, Joko Widodo. Ternyata Fufuafa tidak jelas ijazah SMA-nya. Ini isu yang berkali-kali dipermasalahkan, ujar Refli dikutip dari kanal YouTube-nya. Kayak bapaknya ya, punya ijazah nggak jelas SMA-nya. Refli sontak mengomentari soal dua sekolah yang diakui oleh Gibran, yaitu SMA Orchid Park Secondary School Singapura dan SMA UTS Insert Australia. Kok bisa ya? Jadi dia itu ingin mengesankan SMA UTS Insert itu mungkin S2-nya. Rasanya nggak masuk akal, tiba-tiba ada dua ijazah setara SMA, sebutnya. Menurut Refli, Dewan Perwakilan Rakyat harus peka terhadap isu tersebut, bahkan segera mengklarifikasi kebenarannya. Jadi anggota DPR harus peka terhadap ini ya, ijazah Jokowi dulu nggak pernah diklarifikasi. Sekarang ijazah Gibran juga nggak diklarifikasi juga. Wah, ini bahaya. Jadi nanti bisa sidang berjilid-jilid terkait ijazah nih ya. Nggak jelas ini ya, apa gelarnya, apa sekolah benar, apa enggak ya. Jadi ngapain SMA 2 kali ini? Ya oke, kita lihat saja nanti ya tambahnya. Nah, ini tweetnya Dr. Tifa ya. Fufuafa SMA 4 kali dan tidak ada yang lulus. Skandal luar biasa dan Presiden Prabowo harus usut tuntas ini. Kalau seandainya benar, karena jelas ada undang-undang yang dilanggar sebab Presiden dan Wakil Presiden RI harus tamat sekolah minimal SMA atau sederajat. Nah, kalau nggak tamat itu gimana? Ya. Sebelumnya nemu inkonsistensi di riwayat pendidikan Gibran. Baru saja saya dapat info Orchid Park itu sekolah menengah pertama. Terus saya browsing kanan kiri cari info dan lalu mengkonfirmasi lagi lewat chat GPT. Ternyata benar. Oh iya, tingkat SMP. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya, ini menjadikan ya, skandal lama terulang kembali. Artinya ya apa yang diproduksi oleh Jokowi ya sebagai bapaknya nurun ke anaknya. Nah, ini luar biasa jika ini menjadi skandal yang tidak diselesaikan, akan jadi polemik sampai kemudian ya 5 tahun ke depan. Ya apalagi posisi Gibran sebagai wakil presiden. Tapi jangan-jangan benar ya, karena selama menjadi wapres ya belum terlihat ya. Yang kemudian kita lihat cuplikan video pidato Gibran yang kemudian anggota tentara TNI itu cuma senyum-senyum saja. Ya apakah mau ketawa atau seperti apa? Terus juga ketika membuka acara MTQ bukannya memberikan pidato, cuma nabuh beduk saja, nabuh gong saja. Ya jadi ya kita menjadi pertanyaan, apakah SMA-nya jelas atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.